Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kiswan Prayogi dengan NPM A1A023098. Baik, di sini dengan matkul yaitu pengelola pendidikan. Dosen pengampunya Bapak Kristiawan. Baik, di sini saya akan berpresentasi yang berjudul Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi. Apa itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi? Lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Manajemen pendidikan dasar, menengah, atau tinggi dalam artian yaitu MPDMT sesingkatnya adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Di setiap jenjang pendidikan, MPDMT berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan visi misi pendidikan nasional. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkupnya. Ruang lingkup MDBMT yang pertama yaitu manajemen kurikulum, merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, manajemen pembelajaran, menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Manajemen peserta didik, menerima, membimbing, dan membina peserta didik agar mencapai potensi mereka secara maksimal. Manajemen sarana prasarana, mengadakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana prasarana sekolah secara optimal. Manajemen keuangan, mengelola keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel. Manajemen sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen hubungan dengan stakeholders, membangun hubungan baik dengan stakeholders seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip MPDMT. Yang pertama, efisiensi. Pengolahan pendidikan harus dilakukan dengan efisien, yaitu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas. Yang kedua yaitu efektivitas. Pengolahan pendidikan harus dilakukan secara efektif, yaitu dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara akuntabel, yaitu dengan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu transparansi. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara transparan, yaitu dengan terbuka kepada semua pihak tentang semua kegiatan yang dilakukan. Demokrasi. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara demokratis, yaitu dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan masa. Oke, selanjutnya yaitu tantangan MPDMT. Keterbatasan anggaran. Anggaran pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih bervariasi dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil yang umumnya memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu kurangnya guru yang berkualitas. Jumlah guru yang berkualitas di Indonesia masih kurang, terutama di bidang-bidang tertentu. Pengembangan teknologi yang pesat
membawa perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya strategi MPDMT. Meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Memperluas akses pendidikan. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil. Meningkatkan kualitas guru. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Memanfaatkan teknologi. Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti dengan menggunakan learning dan media pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh penerapan MPDMT di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2022. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada seluruh sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Asesmen nasional. Asesmen nasional adalah penilaian nasional yang dilakukan untuk mengukur mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional ini dilakukan untuk mengetahui capaian belajar peserta didik dan membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru Bergerak. Guru Bergerak adalah program pengembangan kepemimpinan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pembelajaran di sekolah. Baik, itulah presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.